dari kelompok 4, kami ingin menunjukkan video implementasi integritas dalam tata kelola. Izin memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Nelza Lestari. Saya Dandi Christian Simanjuntak. Saya Mutiara Putri Ramadhani. Saya Bella Indrika. Kenalkan, nama saya Zakia Rika. Kenalkan, nama saya Stephanie Zahlan. Kenalkan, nama saya Elvin Ramadhani. Saya Arya Rahmadani. Selamat belajar. Yang pertama, itu ada implementasi integritas di dalam tata kelola. Implementasi integritas di dalam tata kelola ini merupakan penerapan prinsip-prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam melakukan organisasi. Ini mencakup kepemimpinan yang berintegritas, penerapan kode etik, pengambilan keputusan yang transparan, pencegahan konflik kepentingan, dan audit yang independen. Integritas juga diwujudkan melalui perlindungan bagi whistleblower, pemberian sanksi yang adil terhadap pelanggaran, serta pelatihan etika secara berkala. Dengan integritas, organisasi dapat beroperasi secara jujur dan bertanggung jawab, membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan dan menjaga keberlanjutan. Adapun komponen utama dari zona integritas. Yang pertama itu ada wilayah bebas korupsi (WBK), dan yang kedua itu ada wilayah birokrasi bersih dan melayani yaitu WBBM. Wilayah bebas dari korupsi atau WBK merupakan program dari reformasi birokrasi di instansi pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. WBK merupakan salah satu komponen dari zona integritas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan publik serta mengurangi potensi korupsi di setiap aspek birokrasi. Tujuan WBK: 1. Mencegah korupsi, menghilangkan peluang dan praktik korupsi dalam proses kerja birokrasi. Kedua, peningkatan kualitas layanan, meningkatkan efisien, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Ketiga, akuntabilitas pemerintahan, membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kinerja instansi pemerintah. Adapun langkah-langkah dari implementasi zona integritas. Pertama, komitmen pimpinan dan aparatur pimpinan. Kedua, perbaikan sistem dan prosedur. Ketiga, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Kemudian ada indikator utama WBK. Yang pertama yaitu manajemen perubahan, melakukan perubahan sistem dan budaya kerja untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Yang kedua yaitu penataan tata laksana, melakukan prosedur sesuai dengan SOP yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam setiap kegiatan. Kemudian yang ketiga ada penataan manajemen SDM, yaitu meningkatkan kualitas dan integritas aparatur dengan pelatihan, pengawasan, serta reward dan punishment yang adil. Kemudian yang keempat ada peningkatan pengawasan, melakukan sistem pengawasan baik itu internal dan eksternal untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian yang kelima ada peningkatan kualitas pelayanan publik, mengutamakan kepuasan masyarakat dalam pemberian pelayanan dengan prosedur yang lebih sederhana dan mudah diakses. 4. Wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah tingkatan lanjutan dari wilayah bebas dari korupsi. Dalam program zona integritas yang diterapkan di instansi pemerintah, WBBM ditunjukkan menciptakan birokrasi yang tidak hanya bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan WBBM yaitu pelayanan publik yang berkualitas tinggi, yaitu meningkatkan pelayanan yang responsif dan cepat. 2. Peningkatan integritas aparatur, yaitu meningkatkan aparatur pemerintah yang jujur dan bersih. 3. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu menguatkan pengawasan dan pelaporan kinerja birokrasi agar dapat dipantau. Indikator utama WBK yaitu yang pertama, manajemen perubahan, melakukan perubahan sistem dan budaya kerja untuk mendukung pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi. Dan yang kedua yaitu ada penataan tata laksana dengan menerapkan prosedur operasional standar atau SOP
yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam setiap kegiatan. Dan yang ketiga yaitu ada penataan manajemen SDM dengan meningkatkan kualitas dan integritas aparatur melalui pelatihan, pengawasan, serta reward and punishment yang adil. Dan yang keempat yaitu ada penguatan pengawasan dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Dan yang kelima yaitu ada penguatan akuntabilitas kinerja dengan setiap pegawai bertanggung jawab terhadap kinerja yang dihasilkan dengan adanya sistem evaluasi dan pelaporan yang transparan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam ada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan kepuasan masyarakat dalam pemberian pelayanan dengan prosedur yang lebih sederhana dan mudah diakses, mencegah kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Strategi implementasi BPPN. Yang pertama ada perubahan budaya kerja, adalah menanamkan budaya kerja yang berfokus pada pelayanan, akuntabilitas, dan anti korupsi. Yang kedua, penguatan sistem IT, adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan minimalkan celah korupsi. Yang ketiga, ada partisipasi masyarakat, adalah melibatkan masyarakat dalam penilaian dan pengawasan kinerja aparatur serta memberikan saluran pengaduan yang mudah dan cepat. Kesimpulan dari video kami tentang penyuluhan implementasi integritas dalam tata kelola itu mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu pentingnya integritas dalam tata kelola. Integritas adalah fondasi utama tata kelola yang baik untuk menciptakan kepercayaan antar pemimpin, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua yaitu nilai-nilai utama. Etika, transparansi, dan akuntabilitas adalah nilai-nilai kunci yang harus diterapkan untuk membangun integritas dalam organisasi. Yang ketiga yaitu implementasi praktis, yaitu implementasi integritas melibatkan kebijakan prosedur yang jelas, pelatihan, dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan semua pihak mematuhi prinsip-prinsip tata kerja yang baik.